Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Fitri Anissa, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme dan konstruktivisme untuk memenuhi tugas pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran oleh dosen pengampu Dr. Ikhwanul Muttaqin, MPDI. Yang di sini pembahasannya adalah yang pertama, pengertian teori belajar behaviorisme menurut tokoh dan penerapan teori belajar behaviorisme dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah pengertian teori belajar konstruktivisme menurut tokoh dan penerapan teori belajar konstruktivisme dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, pertama pengertian teori belajar behaviorisme menurut tokoh. Teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Di sini, stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan proses adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar dan dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Tokoh teori behavioristik yang pertama Edward Terandik. Edward Terandik merupakan seseorang psikolog berkebangsaan Amerika yang dikenal menghabiskan hampir seluruh karirnya di Columbia University. Karya yang diciptakannya dalam bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran akhirnya berhasil membuahkan dasar ilmiah dalam psikologi pendidikan modern. Terandik dikenal dalam percobaannya yang paling fenomenal, yaitu meneliti perilaku pembelajaran oleh kucing. Di sini Terandik berupaya memberikan kucing tersebut sebuah makanan yang ditaruhnya di luar ruangan. Lalu dia memperhatikan apa yang dilakukan kucing itu, gerak-geraknya atau usahanya. Pada awalnya kucing tersebut berusaha meloncat ke sana kemari untuk mengambil makanan tersebut. Lalu tidak sengaja dia memencet knob sehingga makanan tersebut bisa keluar dan bisa ia makan. Lalu percobaan itu dilakukan berulang-ulang kali. Lalu kelama-lamaan kucing tersebut otomatis memencet knob ketika dia akan memakan makanannya. Jadi, Terandik ini memiliki pengertian dari teori belajar behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Perubahan tingkah laku akibat pembelajaran bagi Terandik bisa berupa hal konkret, bisa diamati dengan kasat mata, ataupun hal yang tidak konkret yang tidak bisa diamati dengan mata. Pemahaman dari tokoh Terandik ini akhirnya melahirkan beberapa dalil belajar, antara lain yang pertama hukum sebab akibat yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara stimulus dengan proses tergantung pada akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, hukum pembiasaan yang menunjukkan bahwa hubungan stimulus dengan respon bisa menjadi kuat ketika dilatih atau diulang. Yang ketiga, hukum kesiapan yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan mudah terbentuk jika ada kesiapan dari individu itu. Yang keempat, hukum reaksi bervariasi. Yang kelima, hukum sikap. Yang keenam, hukum aktifat. Yang keenam, hukum aktivas berat sebelah. Yang ketujuh, hukum respon. Dan yang kedelapan, hukum perpindahan.
Oke, tokoh selanjutnya dari teori behavioristik adalah Ivan Petrovich Pavlov. Nah, tokoh selanjutnya lebih dikenal dengan julukan Pavlov saja, merupakan fisiolog sekaligus dokter asal Rusia. Pavlov terkenal dengan pembahasan teori behavioristik karena percobaannya terhadap anjing. Bahan ini dilakukan dengan memperlihatkan makanan kepada anjing. Dengan secara alami, anjing tersebut akan mengeluarkan liurnya. Kemudian percobaan kedua, ia membunyikan lonceng. Setelah itu menunjukkan makanan terhadap anjing tersebut. Lalu diulang beberapa kali. Dan akhirnya anjing pun menangkap bahwa ketika ada bunyi lonceng berarti dia akan diberi makanan. Secara otomatis dia akan mengeluarkan liur. Jadi ketika Pavlov itu membunyikan lonceng walaupun tanpa membawa makanan, anjing tersebut akan tetap mengeluarkan air liur. Dari hasil eksperimen Pavlov ini akhirnya melahirkan beberapa hukum pembelajaran, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama dan salah satunya merupakan reinforcer, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Yang kedua adalah hukum pemusnahan yang dituntut. Hukum ini menempatkan jika refleks yang diperkuat melalui response conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Tokoh selanjutnya adalah Bruce Frederick Skinner. Skinner ini adalah seorang psikolog dari Amerika yang terkenal akan aliran behaviorismenya. Skinner dalam teori behavioristik melahirkan sebuah pemikiran yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Dua macam respon tersebut adalah yaitu respon dan respons, yaitu respon akibat rangsangan tertentu. Contoh, anjing akan mengeluarkan air liur ketika majikannya membawa makanan untuknya. Yang kedua adalah operant response, yaitu respon yang muncul akan semakin berkembang oleh rangsangan tertentu. Contoh, seorang anak yang mendapatkan reward ketika ia menjadi juara kelas, maka ia akan semakin giat belajar untuk mempertahankan bahkan menaikkan prestasinya dengan harapan diberikan reward kembali oleh sang guru. Oke, selanjutnya adalah penerapan teori belajar behaviorisme dalam kegiatan belajar mengajar. 1. Membiasakan peserta didik memberi salam ketika masuk kelas. Itu salah satu contohnya. Membiasakan peserta didik menjawab salam ketika orang lain memberi salam. Membiasakan berdoa sebelum belajar, dan ini dilatih bukan hanya saat berada di kelas, akan tetapi di mana saja setiap melakukan sesuatu diawali dengan doa. Pendisiplinan murid yang tidak mengerjakan PR juga merupakan penerapan dari teori behaviorisme dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan mengurangi poin perilaku yang menjadi pertimbangan pemberian nilai akhir atau nilai rapotnya dari siswa tersebut. Sesungguhnya dalam teori behavioristik mengajarkan bahwa baik buruknya perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungannya. Artinya, seseorang yang mempunyai perilaku buruk karena belajar dari perilaku buruk yang ditunjukkan lingkungannya, di mana tempat anak itu tinggal, cara berinteraksinya, masalah yang diperhadapkan, sikap yang ditemui, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di lingkungan sekolah atau kelas secara langsung sebagai lingkungan yang sangat berperan membentuk perilaku anak. Dalam teori belajar sosial menyatakan bahwa apa yang diamati dan dilihat anak itulah yang akan ditiru. Jadi perilaku anak itu sifatnya mengimitasi. Jadi, tujuan pembelajaran dalam teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, pembentukan perilaku sebagai hasil belajar yang tampak diperoleh dengan penataan kondisi yang ketat dan penguatan
Perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus yang ada di lingkungannya. Yang selanjutnya adalah pengertian teori konstruktivisme menurut tokoh. Secara umum, pengertian teori konstruktivis yaitu memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku, tetapi manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Konstruktivisme menyatakan bahwa para siswa membentuk pemahaman-pemahaman mereka sendiri mengenai suatu pengetahuan dan keterampilan. Perspektif terhadap konstruktivisme berbeda-beda dalam kaitannya dengan sebesar apa pengaruh faktor-faktor lingkungan dan sosial terhadap interpretasi pembelajaran. Pada teori Piaget memberikan penekanan pada ekolibrasi atau proses pembuat struktur-struktur kognitif internal dan realitas eksternal konsisten. Dengan teori Vygotsky banyak memberi penekanan pada peran faktor-faktor sosial dalam pembelajaran. Yang pertama adalah tokoh Jean Piaget. Teori Piaget ini termasuk teori konstruktivis yang mengetengahkan bahwa anak-anak berproses melewati serangkaian tahapan yang berbeda-beda secara kualitatif. Sensorik motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Mekanisme perkembangan utama adalah ekolibrasi, hal yang dapat membantu menyelesaikan konflik-konflik kognitif dengan mengubah sifat dari realitas untuk menyesuaikan struktur-struktur yang ada, atau mengubah struktur untuk memasukkan realita. Yang selanjutnya adalah Lev Vygotsky. Teori sosial kultural menonjolkan lingkungan sosial sebagai sebuah fasilitator bagi perkembangan dan pembelajaran. Lingkungan sosial mempengaruhi kondisi melalui alat-alatnya, objek-objek kultural, bahasa, simbol-simbol, dan institusi-institusi sosial. Perubahan kognitif disebabkan oleh pengaruh alat-alat ini dalam interaksi-interaksi sosial yang oleh internalisasi dan transformasi dari interaksi-interaksi tersebut. Aplikasi-aplikasi yang mencerminkan ide-ide dari tokoh ini adalah pemberian bantuan pengajaran timbal balik, kerjasama dengan teman sebaya, dan praktek magang. Contoh konstruktivisme dalam pembelajaran kelas di sini, guru lebih menjadi fasilitator daripada instruktur. Guru harus bisa mengerti dan memahami pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Kemudian guru harus jeli dalam memasukkan pengetahuan baru yang akan disampaikan. Di sini hal-hal yang bisa dilakukan guru untuk menerapkan teori belajar konstruktivisme adalah guru sebaiknya tidak mengajar dalam arti menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa, karena itu akan dirasa membuat siswa mudah bosan dan tidak tertarik kepada pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlihat secara aktif dengan materi pembelajaran melalui pengolahan materi-materi dan interaksi sosial. Guru dan siswa diperlukan untuk merancang kurikulum bersama sehingga guru dapat mengetahui apa yang diinginkan dan diminati oleh siswanya. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yaitu adalah pertama orientasi, yang kedua harus ada elitasi, yang ketiga ada restrukturisasi, yang keempat penggunaan ide baru dalam setiap situasi, dan yang kelima adalah review materi. Jadi tujuan dari teori konstruktivisme yaitu membangun kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.